Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jeleb rahimakumullah. Ketika informasi masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam otak dan hati kita, ke dalam pikiran dan perasaan kita, lalu informasi tersebut tidak kita ubah menjadi ilmu dengan cara mengolahnya, memahaminya, menganalisanya sehingga tidak menjadi ilmu, maka informasi tersebut akan membuat hidup kita berat. Beban bertambah banyak. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang hidupnya berat, beban akan cenderung mencari hiburan. Terus mencari hiburan, dan hiburan itu biasanya sifatnya duniawi. Dan hiburan itu biasanya berasal dari medsos. Dan medsos itu isinya adalah informasi. Sehingga ketika dia mencari hiburan, mungkin di saat hiburan itu berlangsung, hatinya terhibur. Tetapi ketika hiburan itu selesai, dia menjadi tambah beban, tambah berat jiwanya. Kenapa? Karena informasi bertambah terus. Nah, disinilah kita perlu memahami yang namanya, ini istilah yang sedang populer hari ini, yaitu dopamin detox. Dopamin detox. Apa itu dopamin? Dopamin adalah hormon yang keluar ketika kita merasa senang mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan sifat dari dopamin adalah nagih atau ketagihan. Itu sebabnya ketika kita bersenang-senang, kita mendapatkan kesenangan, akhirnya kita mencari kesenangan terus. Kenapa? Karena itu adalah efek dari dopamin. Misal, Anda hari ini membuka medsos, ya. Anda senang ketika membuka medsos, Anda terhibur, Anda tertawa, Anda mendapatkan informasi-informasi yang menarik ketika Anda membuka medsos. Namun setelah itu, Anda menjadi merasa hambar. Waduh, nggak nyaman, gimana ya biar senang? Cari informasi lagi, buka medsos lagi, terus-terusan. Dan begitulah yang disebut dengan ketagihan. Nah, sahabat jeleb yang luar biasa, ketika kita terus-terus mengeksplor rasa senang di dalam diri kita, maka hormon dopamin akan membanjiri neokorteks dan prefrontal cortex yang ada di otak kita. Neokorteks dan prefrontal cortex adalah otak untuk berpikir, otak untuk menganalisa. Maka ketika kita dibanjiri oleh dopamin, kita menjadi malas berpikir. Padahal seseorang ketika mendapatkan informasi yang menarik, dopaminnya keluar, membanjiri neokorteks dan prefrontal cortexnya atau PFC. Nah, di sini ada sebuah dilema. Satu sisi, kita perlu mengolah informasi yang masuk menjadi ilmu. Nah, cara mengolahnya butuh yang namanya PFC dan neokorteks tadi. Namun, informasinya terlalu menyenangkan, terlalu menghibur, sehingga apa? Sehingga kita terasa nyaman. Kalau kita sudah terasa nyaman, dopaminnya keluar, membanjiri PFC dan neokorteks, sehingga efeknya apa? Sehingga informasi yang tadi masuk ke dalam pikiran kita, kita enggan menganalisanya, kita enggan berpikir atasnya. Itulah penting sesekali Anda berusaha untuk melakukan dopamin detox. Didetoks dopamin yang berlebihan di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan puasa dopamin. Puasa informasi yang menghibur. Puasa medsos. Nggak usah setiap hari puasa ya. Buat aja jadwal. Misalkan ya dalam sepekan saya puasa, setiap hari Ahad saya nggak medsosan. Atau setiap hari Senin saya nggak medsosan. Atau setiap Senin dan Kamis saya nggak medsosan. Nggak medsosan di sini maksudnya tidak menerima informasi-informasi yang menghibur lewat medsos, tetapi tetap kalau ada yang menelepon, ya, menghubungi, bertanya sesuatu, ya, yang sifatnya komunikasi tetap harus dijawab. Cuman kita tidak mengakses informasi supaya apa? Supaya kita memberikan kesempatan kepada PFC kita, kepada neokorteks kita untuk menjadi clear, bersih, sehingga mampu berpikir dengan jernih. Itu sebabnya banyak orang yang hari ini sulit berpikir dengan jernih karena otak
PFC dan neokorteknya sudah terbanjiri hormon dopamin. Yang mana hormon dopamin ini berasal dari kesenangan-kesenangan, yang mana kesenangan ini berasal dari informasi. Padahal informasi-informasi tersebut perlu diolah agar menjadi ilmu, ilmu agar menjadi amal, amal agar menjadi ikhlas. Maka orang-orang yang sudah punya kebiasaan membatasi diri dari dunia informasi yang isinya hanya menghibur, maka insya Allah dia akan lebih mudah terhibur dengan hal-hal yang sederhana. Tapi hari ini kalau kita terus mengakses informasi, hiburan-hiburan yang berlebihan dari dunia maya, maka bisa jadi kita menjadi orang-orang yang sulit dihibur. Ya, tidak terhibur 1 jam aja langsung galau. Tapi orang-orang yang terbiasa mampu bersyukur atas hal kecil dalam dirinya, maka itulah orang-orang yang sudah sukses melakukan dopamin detox. Artinya apa? Pikirannya menjadi jernih, pandangannya menjadi jernih, hatinya menjadi bening, sehingga dia mampu menikmati hal-hal kecil yang Allah anugerahkan di dalam kehidupannya. Namun kalau kita terlalu sering mengakses kenikmatan-kenikmatan yang tidak penting, maka ketika ada kenikmatan-kenikmatan yang penting, kita lupa bersyukur kepada Allah. Sahabat Jeleb, rahimakumullah, mari sama-sama kita menjadi pribadi-pribadi yang seimbang, pribadi-pribadi yang bisa adil dengan diri kita sendiri, tidak zalim kepada diri kita, tidak zalim kepada orang lain, dengan cara menyeleksi informasi yang masuk, dan setiap informasi yang masuk, kita olah menjadi ilmu, menjadi amal, menjadi ikhlas. Demikian dari saya Kang Zain, salam Jeleb, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.